Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah dengan NIM 223231012. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Analisis Semiotika Roland Barthes pada Tradisi Palang Pintu. Oke, sebelum kita ke materi, mari kita mengetahui apa itu palang pintu. Dalam ritual pernikahan etnis Betawi, sebelum pelaksanaan akad pernikahan dimulai, terdapat serangkaian prosesi yang khas dan unik. Prosesi tersebut dikenal sebagai palang pintu. Palang pintu adalah sebuah tradisi sebelum dilaksanakannya akad pada ritual upacara pernikahan etnis Betawi. Palang pintu sendiri merupakan sebuah rangkaian prosesi acara yang memiliki tujuan untuk membuka penghalang yang dijaga oleh para jawara bela diri silat. Asal-usul palang pintu konon berasal dari tradisi Betawi Tengah, meskipun belum ada yang dapat menentukan dengan pasti dari mana asal-usul palang pintu itu sendiri. Sejarah terciptanya palang pintu bermula karena pada masa itu masyarakat etnis Betawi memiliki budaya yaitu main pukul. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi menganggap bahwa silat sebagai budaya main pukul. Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajib bagi anak-anak etnis Betawi pada zaman dahulu agar mampu melindungi diri dan sekitarnya dari ancaman para kompeni. Awal mula pelaksanaan palang pintu ini dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki. Pihak pengantin laki-laki diharuskan menguasai ilmu bela diri supaya dapat mengalahkan jawara yang diutus dari pihak keluarga pengantin perempuan, atau jawara ini dapat diwakilkan oleh jawara dari kampung yang ditinggali oleh pihak pengantin laki-laki. Pada zaman dahulu, setiap kampung pada masyarakat etnis Betawi memiliki jawaranya tersendiri. Jawara tersebut harus mengalahkan jawara lain yang diutus dari pihak keluarga pengantin perempuan. Setelah itu, pengantin laki-laki harus bisa mengaji. Dalam hal tersebut, setelah proses telah dilalui, pihak pengantin laki-laki dipersilahkan meminang pengantin perempuan. Dalam rangkaian prosesi ritual pernikahan adat etnis Betawi, khususnya melalui palang pintu, menghasilkan sejumlah simbol-simbol komunikasi yang memiliki makna, serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Untuk memahami dan mengkaji makna dan prosesi palang pintu tersebut, dalam video ini saya akan menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang memahami makna melalui proses detonasi, konotasi, dan mitos. Roland Barthes sendiri merupakan filsuf yang berasal dari Prancis, yang merupakan tokoh semiotika yang paling identik dalam dunia semiotika. Ia merupakan seorang filsuf, kritikus sastra, dan seorang semiologi. Roland Barthes mengembangkan studi dari Ferdinand de Saussure yang memiliki semiotika strukturalisme pada teks. Kunci dalam analisis teori semiotika Roland Barthes adalah konsep detonasi dan konotasi. Pada teori ini, signifikasi tahap pertama adalah hubungan antara penanda ekspresi dan penanda isi. Dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal, Barthes menyebutkan sebagai detonasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Sementara itu, konotasi memiliki makna yang subjektif, atau setidaknya intersubjektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda pada sebuah objek, sedangkan makna konotasi adalah bagaimana menggambarkan. Adapun tahap kedua, signifikasi, yaitu berkaitan dengan simbol atau tanda melalui mitos. Mitos secara semiologis merupakan sistem unik yang dibangun dari sistem semiologi tingkat pertama. Hubungan antara penanda dan petanda yang menghasilkan tanda pada akhirnya akan menjadi penanda yang berhubungan dengan petanda dalam sistem semiologi tingkat kedua. Mitos adalah pesan yang terkandung dalam ideologi. Mitos muncul dari asumsi pengamatan yang bersifat holistik. Mitos dalam semiotika merupakan proses pemaknaan yang tidak terlalu dalam. Mitos hanya merupakan interpretasi makna dari apa yang dilihat. Barthes memandang mitos bukanlah sebagai realitas tidak masuk akal, melainkan sebuah sistem komunikasi dan pesan yang berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran terhadap nilai-nilai
yang dominan pada suatu periode tertentu. Oke, setelah kita memahami tentang teori semiotika Roland Barthes tersebut, sekarang mari kita hubungkan konsep semiotika Roland Barthes dengan rangkaian prosesi palang pintu dalam pernikahan masyarakat etnis Betawi. Berikut pemaparannya. Prosesi palang pintu adalah prosesi yang dimulai dari doa, dustur, salam, adu pantun, adu silat, dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam makna denotasi, proses palang pintu selain menjelaskan makna harfiah dan menggambarkan prosesnya, juga menggambarkan tahapan-tahapan ujian bagi mempelai pria untuk menikahi mempelai wanita. Prosesi palang pintu menggambarkan pengamalan ajaran dan syariat Islam, serta kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, prosesi palang pintu menggambarkan ajaran moral, kesopanan, dan ikatan persaudaraan dan silaturahmi yang kuat. Hukum Islam menggambarkan kesiapan mempelai pria untuk menikahi mempelai wanita dari segi ajaran agama, sikap mental, dan sikap untuk menjaga dan membina rumah tangga dengan baik sesuai syariat Islam. Mitos dalam prosesi palang pintu adalah kuatnya prinsip-prinsip masyarakat Betawi, yaitu Al-Quran, sholat, dan silat. Selain itu, dominasi ajaran Islam yang kokoh dalam prosesi palang pintu untuk persiapan pengantin pria dalam membina dan mendidik istri dalam rumah tangga dan menjadikan rumah tangga mengikuti ajaran agama Islam, dibuktikan dengan adanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan serta muatan budaya Betawi, seperti pantun, di mana pantun digunakan untuk menasihati kesenian dan upacara adat. Sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.